Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis memutuskan mau mengganti oli ESO 4T Pace ya. Karena penulis menganggap ya olinya ini sudah enggak layak pakai. Sebenarnya sih mulai kemarin. Yang pertama ditandai waktu nyampe kantor kok ada suara tambahan berisik ya. Biasanya suara mesin itu cuma asak-asak. Jadi pakai oli-oli sebelumnya, pakai extend, pakai top one, pakai GGI. Itu ketika suara mesin jadi kasar, suaranya cuma dari asak-asak silinder sama piston aja. Nah ini tambah ada suara klidik-klidik, suara yang kedengarannya kayak dari bagian head ya, bagian rantainya. Dan selama ini penulis nggak pernah dengar ada suara rantai, ini kok jadi dengar. Nah itu jadi nilai minus. Terus pulangnya ternyata sudah mulai kasar. Sampai dekat rumah kasar. Ya wes akhirnya penulis putuskan kasih apa jenenge corn oil. Dengan pakai corn oil itu ya wis termasuk mengakhiri uji coba ya, karena ya, corn oil kan bikin oli makin halus. Dan ternyata memang benar, setelah ditambah corn oil nyampe kantor nggak ada lagi suara-suara seperti itu, cuma suara asak-asak tok. Terus sekarang ternyata suara asak-asaknya makin keras. Sama motor depan ini, motor ya menurut penulis suaranya kasar. Kayaknya sudah hampir sama ya. Iya kayaknya hampir sama. Karena sudah seperti itu ya. Itu barusan motor sebelah juga kasar ya, ternyata suaranya hampir sama keras. Karena seperti itu ya penulis putuskan untuk ganti oli. Kondisi oli sekarang sih sebenarnya masih licin mungkin karena ditambahi KCU, tambah minyak jagung. Tapi ya penulis kan ya biasa pakai parameter suara kasar. Kalau sudah lebih kasar dari motor lain ya wis penulis ganti. Karena toh ya deretan oli yang perlu dicoba masih banyak. Dan penulis nggak pernah melakukan servis apapun di motor penulis ini. Mesin nggak pernah dibongkar, CVT nggak pernah dibongkar. Ya moga-moga awet ini, V-belt sudah nyala, sudah minta diganti. Ya wis ya moga-moga ya bisa bertahan sampai 30.000 mungkin. Ya wis lihat sajalah nanti. Tapi ya ini jelas bahwa suara mesin udah kasar. Tuh barusan suara motornya kasar, motor penulis juga kasar ini. Jadi ini penulis ganti. Tadi 0-100 juga ya ternyata lambat ya. Oli Repsol SAE 50 SAE 20W50 berapa? Aduh ngeri bisa nggak 0-100? Oh bisa. Iya 18 detikan lagi. Jadi akhirnya oli ESO Pace bukan oli yang penulis rekomendasikan. Walau olinya semi sintetik masa lalu, tapi ternyata nggak sekelas dengan Castrol GPS, nggak sekelas dengan Petronas Perinta ya.
Entah kalau penulis dapat palsu, tapi pokoknya penilaian seperti itu. Karena nanti pembeli bisa jadi dapat ESO palsu juga, karena toh olinya sudah termasuk langka. Ya nanti mungkin pakai Demitsu campur KCO campur Mesrania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis tren oli ESO ya. Kenapa tren? Karena suara mesin udah lebih kasar dari motor lain. Ini sudah dicampuri KCO ya, jadi olinya masih lumayan licin, tapi suara udah kasar karena ya kondisi oli sudah mulai turun. Jadi yang lengket-lengket yang masih kental itu yang KCO nya, tapi bahan olinya sudah nggak bagus ya. Terus untuk gantinya oli Demitsu 10W40 APSL MP Jaso MP ya. Ini 800 ml. Nanti penulis tambahkan juga dengan apa? KCO. Bentar. Ini ya KCO nya ya. Kalau apa Proaxanaria nilainya itu dari angka kandungan lemaknya. Ini lemak total 15 untuk penyajian 15 ml. Ini katanya bagus dari penelitiannya Proaxanaria, percobaannya Proaxanaria. Kalau kandungan lemaknya itu banyak, maka olinya itu makin bagus dipakai oli, pakai aditif oli mesin. Jadi kayak merek Sabrina itu kandungan lemaknya 99, untuk penyajian 100 ml itu bagus juga. Nah ini KCO 15 gram untuk 15 ml ya, mestinya bagus juga ya. Ya sini penulis teruskan dulu ya. Itu 8 km ya. Wis, waktunya ganti pipa udah 20. Warna olinya bening ya. Nanti penulis panggang oli lagi. Lebih bening dari olinya ya. Ya wes main lah ya, wes gitu aja. Penulis nggak tambahkan apa namanya Meditran Mesrania karena ya, penulis anggap ini mau uji aditifnya lah minim ya, walau bahannya nggak diuji. Ini pakai KCO ini istilahnya udah ragu dengan kemampuannya oli ini dari awal ya. Kita lihat aja sudah 20% KCO gimana kemampuan olinya. Kalau jelek banget ya paling cuma 100 km lah ya. Kalau masih lumayan harusnya ya 200. Kalau olinya bagus ya mestinya bisa sampai ya 1000 km ya. Seperti kalau misalnya penulis pakai campuran minyak goreng ke mesran, segituan kan, 1000-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini penulis sudah pakai oli Eneos 10W40 dicampur dengan minyak jagung. Dari sisi kekentalan ya tentu minyak jagung itu lebih encer ya, kira-kira setara 0W16 atau 0W20, kira-kira 7-8 CST. Sementara itu oli 10W40 Eneos itu biasanya masuk Eneos Idemitsu Jaso MP itu biasanya masuk yang encer-encernya, jadi mungkin sekitar 13-14 CST kalau nggak salah ya. Jadi suara mesin rame semua. Tapi ini ya, oli ini oli Idemitsu Jaso MP ini aditifnya ada ya, cukup lumayan. Jadi penulis pakai pelan ini makin lama makin halus. Jadi awal-awal pertama berangkat tadi ada banyak suara berisiknya, terus kira-kira 500 km jadi mulai senyap. Tapi ini juga ya masih ada suara-suara ya. Cuma sekarang lebih lebih imbang dari kemarin. Kemarin itu suara asak-asak nggak ada, tapi suara kayak yang rantai depannya ada. Nah sekarang suara rantainya ada sedikit, tapi asak-asaknya lebih minim. Jadi untuk aditif Idemitsu Jaso MP ya termasuk oke lah ya, apalagi karena ini olinya masih baru. Suaranya dibanding motor lain sekarang lebih halus suaranya motor penulis. Penulis nggak jadi menambahkan Mesrania campur Meditran ya, yang kemarin itu. Karena penulis pikir nanti kalau campur Mesrania dan Meditran jadi nggak bisa direview aditifnya model seperti apa. Minim kalau cuma nambah KCU toh, nambah minyak jagung toh, nggak ada tambahan aditif. Jadi penulis masih bisa cek aditif olinya ini modelnya bagaimana. Seperti biasa, penulis jalan pelan dulu untuk cek aditif VBM rendahnya. Ya kemungkinan JDDP atau boron atau semacamnya. Jalan pelan, makin halus atau enggak gitu ya. Dan ini ternyata jadi makin halus walau enggak sampai banget. Jadi suara makin halus walau nggak halus sekali. Jadi ini aditifnya ada tapi nggak sampai banyak. Ada tapi nggak sekelas ya Mesrania, nggak sekelas HDEO gitu ya. Untuk oli berikutnya ini penulis rencana mau coba Sinexo atau bus ya, sudah lama penulis punya. Sinexo itu wis ngeplek sama persis dengan bus, karena yang buat pabriknya ternyata sama. Yang dikemasan itu yang beda adalah distributornya. Jadi yang dikemasan itu PT apa itu adalah distributornya, pengemasnya. Sementara pabrik bus atau Sinexo itu sama, PT Oppo Bulali. Ini olinya kayak oli yang biasa makin banyak aditifnya. Tentu ini rasio berapa ya? Idemitsu Jaso MP ini rasionya 800 ml banding 200 ya, sekitar 150 ml ACO ya,
sekitar seperti itu ya, nuangnya enaknya, tapi penulis kira-kira mungkin segitu, kalau salah ya ya nggak banyak-banyak lah ya, soalnya nggak mungkin sampai 300 tadi itu. Tapi dipakai kecepatan sekarang nggak ada hambatan. Nah, cuma suara asak-asak masih agak keras nih. Ya belum jalan kencang sih soalnya. Penulis juga belum pakai margarin ya, jadi kebersihan ruang bakar tergantung sama oli mesinnya. Nanti kalau pakai margarin ya pasti tenaga nambah, tapi itu nggak mencerminkan kemampuan dari olinya. Terus untuk oli ESO Pace-nya, wah penulis kecewa ya. Kalau oli ESO Pace itu share stability termasuk lumayan, tapi iya sayang nggak bisa lama pakainya, cepat sekali rusak ya, bukan apa turun kekentalan sementara saja, tapi permanen ya. Jadi olinya itu nggak tahan, bahan olinya itu nggak tahan di kocok. Dari uji panggang yang penulis lakukan tadi juga jelas bahwa ESO Pace lebih cepat hitam daripada Castrol GPS. Jadi tadi penulis membandingkannya pakai Castrol GPS karena saonoe. Tapi ternyata jadi kelihatan jelas bahwa Castrol GPS itu jelas lebih baik daripada ESO Pace. Udah ya, kita lihat ini warna olinya hitam ya, jelas hitam. Terus ini apa, ESO Pace hitam juga. Mesrania masih ada coklatnya. Castrol GPS masih ada coklatnya. Mesrania masih tetap lebih bagus. Mesrania campuran Mesrania dan Mediterranean S ya, itu masih tetap lebih bagus daripada ESO Pace. Padahal itu ada margarinnya juga. Padahal margarin itu cepat rusak kalau kena panas ya. Oh sekarang makin lama makin halus ya mesinnya ya. Apalagi nih, nanti sebentar lagi lah penulis pakai pencet. Tapi ini suara mesin sudah lebih halus ya. ESO Pace itu kalau dari sisi aditifnya termasuk banyak, tapi aditifnya itu nggak bisa mengatasi kelemahan dari apa jenenge olinya yang jadi cepat rusak. Entah mengapa ya, walau semi tahu tapi olinya cepat rusak. Terus nggak paham. Yang jelas kualitasnya beda dari Castrol GPS. Banding oli Mesran ya kayaknya lebih stabil oli Mesran. Aditifnya termasuk aditif apa ya? Bukan aditif RPM tinggi ya jelas, karena ini oli lama. Jadi aditifnya termasuk aditif apa ya? Sing mungkin JDDP lah, tapi ada tapi nggak banyak, termasuk bisa dibilang minim, tapi bahannya yang menurut penulis kurang bagus. Ini Idemitsu ya, tentu Idemitsu nya ini sudah terpengaruh sama KCO ya, jadi dari sisi licinnya masih lebih apa ya, lebih licin pakai KCO ya. Kayaknya ya ini nggak suka top speed ya.
ya top speednya lumayan lah ya, masih bisa jalan 110 karena nggak begitu lama top speednya penulis ya, masih nggak tahu share stability-nya, tapi kayaknya sih sudah jadi makin encer. Ya wes lah, namanya oli Idemitsu ya, yang cepat rusak ya. Semoga nanti apa enggak cepat-cepat banget, enggak sampai sehari harus ganti oli lagi. Moga-moga bisa ya, paling enggak 2-3 kali lah ya. Emang penulis ini motornya cocoknya yang SAE EKSQ 50, terus apa jenenge Jaso MA kalau bisa single grade, nggak harus yang bahan macam-macam neko-neko, tapi penulis lebih suka yang grup 1 olinya. Entah kapan nyoba 50% anu ya, 50% KCO ya. Penulis sudah janji, ini tadi cuma ya 20% KCO. Lihatlah, kalau olinya lebih awet dari ENEOS molybdenum itu berarti sudah sukses. Ya wes, nanti penulis tambah lagi kalau sudah mau dekat kantor. Ya, jadi ini sudah mau sampai kantor. Suara mesin bisa dibilang halus, terus yang menarik adalah tenaga jadi kayak makin garang gitu ya. Ya tentu penulis nggak akan menganggap peningkatan tenaga ini karena Idemitsu-nya, rasanya nggak ada ya orang pakai Idemitsu itu tenaga makin lama makin oke gitu ya, jarang ya. Tapi kalau yang pakai Mestran, pakai campuran bimoli gitu, pasti kan ada komentar seperti itu ya. Peningkatan tenaga penulis anggap itu karena KCO-nya. Kenapa KCO? Karena di KCO ada stearik asidnya, dan stearik asid itu membantu pembersihan ruang bakar. Tapi entah peningkatan tenaganya seberapa, terus nggak tahu. Karena dari sisi aditif Idemitsu itu termasuk banyak. Walau ya memang kalau dari sisi rasio termasuk kecil juga ya. Untuk halusnya mesin, iya tetap ya, makin lama makin halus. Jadi sekarang malah lebih halus daripada saat berangkat tadi. Jadi saat berangkat tadi itu rupanya aditif-aditif olinya itu pada dirontokin semua sama ESO Pace. Entah oli ESO Pace itu modelnya kayak apa aditif, tapi cara kerjanya rupanya beda dengan aditif lain. Nanti mungkin kalau mau deket kantor penulis, kalau sampai kantor penulis nilai lagi ya. Kalau sudah sampai kantor, waktu stasioner nanti, kalau sudah mau parkir nanti suara halusnya kayak gimana. Tapi yang jelas ini suaranya makin halus. Cuma ya ada juga ciri oli encer, yaitu suara ter-ternya jadi makin kedengar ya.
khas. Kalau olinya terlalu encer untuk motor penulis jadi suara ter gitu ya, jadi makin terdengar. Itu nggak beda dari waktu pakai 50% minyak goreng dulu. 50% minyak goreng meseran B40 atau meseran SI40 itu suara ternya keras, walau suara gesekan piston dan silinder sama sekali tidak terdengar. Kalau ini masih ada kedengar sedikit ya. Nah, tapi ya satu, oli enosnya itu aditifnya ada cukup banyak lah ya, layak lah pakai. Yang kedua, KCU nya membantu meningkatkan film strength sehingga ya suara mesin bisa lebih halus, lebih licin olinya nih. Licin gimana ya, ini kalau dilepas gas masih jalan lumayan kencang, nggak langsung wow gitu ya, nggak kerasa kehambat sama gesekan piston silinder. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.